Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dua orang terlihat duduk bersama di sebuah sofa berwarna marun. Mereka sedang menonton pertandingan sepak bola. Hanya mata mereka yang menatap layar kaca sebesar 40 inci tersebut. Sedangkan hati dan pikiran sudah terbang kemana-mana. Tidurlah, titah naga yang melirik ke arah Moza. Wanita itu sudah menguap beberapa kali. Moza pun bangkit. Lebih baik ia tidur di kamar, lagi pula sebentar lagi akan menjelang pagi. Kemana? Tidur di sini. Tangan naga meraih lengan Moza. Ia menarik tubuh istrinya itu hingga kembali terduduk di atas sofa. Naga menepuk pahanya sendiri, seakan sudah menyiapkan bantal alami untuk Moza. Sedangkan Moza, wanita itu terlihat ragu. Itu sesuatu yang aneh. Sejak kapan mereka menjadi sedekat ini? Ucapan kata cinta saja tak pernah terucapkan dari bibir keduanya. Kemari, seperti yang sudah-sudah, naga lebih aktif daripada Moza. Wanita itu begitu pasif. Tapi bila naga sudah menuntunnya, Moza bisa mengimbangi dengan baik. Dengan rasa malu yang menyelimuti, Moza meletakkan kepalanya di pangkuan naga. Awalnya memang terasa tidak nyaman, namun lama-lama Moza menikmatinya karena pria itu membelai rambutnya dengan lembut. Tanpa sadar, mata Ibunda Sherly itu pun terpejam. Mungkin tubuhnya sudah sangat lelah hingga ia mudah sekali untuk tertidur. Pagi hari di dalam sebuah kamar, Moza yang semalam tertidur di pangkuan naga kini sudah pindah tempat. Ia terlihat masih tertidur pulas. Wajah yang kini memiliki goresan itu nampak tidur dengan damai. Semalam naga memindahkan istrinya itu. Kakinya sampai kesemutan karena terlalu lama jadi bantal Moza. Tapi itu semua tidak jadi soal. Di ruang tamu, naga sedang bermain dengan putrinya. Dua orang itu sedang memainkan PS. Suara bising dari game tersebut akhirnya sampai ke kamar di mana Moza tidur dengan lelap. Matanya mengerjap. Moza nampak bingung saat membuka mata. Kamar sudah sangat terang. Sinar matahari menerobos masuk karena jendela yang sengaja dibuka lebar. Aku kesiangan, batin Moza. Ia lantas bangun dan pergi ke kamar mandi. Setelah berpakaian lengkap, Moza keluar kamar. Ia penasaran suara bising dari mana yang sejak tadi terdengar oleh telinganya. Bibirnya mengulas senyum tatkala menatap naga dan putrinya main game sambil bersenda gurau. Sandy, panggilnya. Yang dipanggil Sandy, tapi yang menoleh padanya malah naga. Sandy sedang fokus. Gadis kecil itu tidak mau gagal fokus dan kalah melawan papanya. Sen, panggilan kedua, baru Sandy menoleh. Iya, Mah. Yah, kalah, sesal gadis kecil itu. Jangan banyak main game. Sekali-kali nggak apa-apa, Moza, potong naga. Sandy tersenyum senang. Memiliki papa membuat ada yang membela ketika ia dimarahi sang mama. Kalau sudah siap, ayo kita makan di luar, tambah naga. Tunggu, aku belum memandikan Sandy, sergah Moza. Sudah, Mah. Mama tadi tidur lama sekali. Sandy jadi mandi sendiri, celoteh anak kecil itu. Maafin Mama, Sen. Badan Mama capek banget, ucap Moza sambil melirik ke arah naga yang dilirik pura-pura acuh. Karena ia sadar siapa biang keroknya, membuat Moza sampai harus bangun kesiangan. Akhirnya mereka bertiga mencari makan di sebuah tempat yang mengutamakan privasi untuk pelanggannya.
Sejauh ini semua berjalan mulus-mulus saja hingga mereka kembali ke villa. Sebuah telepon membuat Naga nampak gusar. "Moza, kita balik sekarang," ucapnya dengan nada dingin. Moza tidak mengira mereka baru sampai kemarin pagi, kok sekarang diajak balik. Apa ada sesuatu yang sangat serius? Wanita itu hanya bertanya-tanya dalam hati. "Baiklah, akan kusiapkan barang-barang semuanya." Tanpa tanya ini dan itu, Moza masuk kamar, memasukkan semua bajunya ke dalam koper. Ketika Moza sedang berbenah, Naga berjalan keluar villa. Ia langsung menghubungi Sierra. "Apa yang kamu lakukan?" sentak Naga yang sudah tidak bisa menahan marah. "Ini yang harusnya aku lakukan sejak dulu," jawab Sierra tak kalah galaknya. "Jangan keterlaluan kamu, Sierra. Apa maksudnya dengan menjual semua sahammu pada rival bisnisku?" Naga tak terima dengan tindakan Sierra yang dinilai gegabah. Hanya karena marah pada dirinya, sebagian saham dijual pada pihak lawan, tentunya dengan harga yang merusak. Itu sangat berakibat buruk pada Sanrio Group. "Aku baru memulainya, tapi Mas sudah kebakaran jenggot. Tunggu saja, masih banyak hadiah dariku atas pernikahan kalian," ancam Sierra. "Sierra, halo, Sierra!" teriak Naga pada telepon genggam yang sudah dimatikan sambungannya oleh Sierra. Moza yang sudah berbenah sempat mencuri dengar. Ia barusan menguping. Ternyata suaminya sedang dalam masalah dan Moza rasa itu adalah karena dirinya. Naga yang masih merasa marah dan kesal, ia pun masuk ke dalam. Dilihatnya koper sudah siap semua. "Maaf, kita harus kembali lebih awal," sesal Naga di tengah amarahnya. "Tidak apa-apa, ayo kita pulang." Moza menggandeng tangan Sandy, mengajak putrinya itu keluar dari villa yang penuh sejarah. Sebuah villa dengan tragedi kebaya pengantin yang dikoyak oleh istri pertama dan malam yang panas bersama Naga. Benar-benar villa dengan sejuta rasa. Kini mereka sudah masuk ke dalam mobil yang sama, meninggalkan villa dengan diikuti oleh pengawal yang dari kemarin menjaga di villa itu. Di kediaman keluarga Sierra. "Apa yang terjadi? Tindakanmu sangat ceroboh." Papa Sierra sangat marah atas perbuatan putrinya, melepas sahamnya begitu saja. Tuan Surya mengamuk, merasa kecewa dengan kebodohan putri satu-satunya itu. "Pah, tenang, pasti Sierra memiliki alasan atas semua ini." Mama Sierra mencoba membela putrinya. Nyonya Surya yakin pasti ada alasannya mengapa Sierra nekat sampai seperti ini. "Apapun alasannya, jangan bertindak ceroboh. Kamu tahu akibat dari perbuatanmu. Bukan Sanrio saja yang kena. Bisnis Papa juga akan kena imbasnya," teriak Tuan Surya. Sementara itu, melihat papanya yang marah dan berapi-api kepada dirinya, Sierra menghela nafas panjang. Bagaimana jika Sierra katakan alasan mengapa Sierra melakukan ini? Wanita itu diam sejenak mengamati mimik wajah kedua orang tuanya. "Katakan, apa kalian bertengkar? Harusnya wajar dalam rumah tangga ada keributan, tapi jangan seperti ini, Sierra." Nyonya Surya mencoba menasehati putrinya. "Mas Naga menikah lagi." Seketika itu, wajah kedua orang tuanya mengeras.